Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang nelayan di Padang ditangkap polisi karena dituduh cabuli 2 anak tirinya. Seorang pelaku penggelapan uang perusahaan di Kalimantan ditangkap polisi di Padang. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter dievakuasi dari kandang ayam di Padang. Seorang nelayan di Kota Padang diduga telah mencabuli 2 anak tirinya yang masih di bawah umur. Polisi yang mendapat laporan itu langsung memburu pelaku. Warga Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Padang. Kamis malam, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Pelaku berinisial G, berusia setengah abad, dan berprofesi sebagai nelayan di daerah itu. Ia dilaporkan saudara iparnya karena diduga telah menyetubuhi 2 anak tirinya sejak 2 tahun silam. Perbuatan tak senonoh itu terungkap setelah korban bercerita kepada bibinya. Salah seorang korban disetubuhi bapak tirinya sejak duduk di kelas 1 SMP tahun 2021. Satu korban lagi sudah disetubuhi pelaku 4 kali sejak bulan Oktober lalu. Mereka tak berani melawan karena pelaku mengancam akan menceraikan ibu kandungnya jika menceritakan kepada orang lain. Betul, kita dari Polresta Padang sudah melakukan penangkapan juga dan sudah kita amankan yang menurut informasi yang kita dapatkan pelaku ini adalah merupakan ayah tiri dari korban dan kita melakukan penyelidikan. Pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut sama seperti tadi, kita periksa dulu saksi-saksi, kemudian nanti akan kita gelar, kemudian baru nanti kita tingkatkan ke proses penyidikan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dengan memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Apa kejelasan nomor itu? Seorang pemuda bernama Azhir Maida, berusia 30 tahun, Jumat malam pekan lalu, diringkus polisi di sebuah rumah kos di kawasan Pauh, pinggiran Kota Padang. Ia ditangkap tim gabungan Resmob Polres Berau, Kalimantan Timur, bersama Polda Sumbar dan anggota Polresta Padang, karena dituduh gelapkan uang perusahaan. Usai ditangkap, petugas menggeledah dan menginterogasi pelaku. Polisi menemukan buku tabungan yang berisi uang belasan juta rupiah serta sebilah pisau. Pelaku yang tak bisa mengelak dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut polisi, pelaku masuk daftar pencarian orang di Kalimantan Timur atas dugaan penggelapan uang perusahaan tempat ia bekerja dengan nilai hampir 20 juta rupiah. Pelaku kemudian kabur ke Padang. Uang yang digelapkannya sebagian sudah dibelikan barang berupa pakaian dan tas. Logisnya ini kan menyangkut tentang perusahaan, di mana yang bersangkutan tersangka melaksanakan aksinya itu melakukan penipuan terhadap perusahaan, yaitu tidak memberikan uang yang harusnya diberikan kepada pihak ketiga. Benar, setelah dia melaksanakan kegiatannya seperti itu ke Sumatera Barat. Pelaku dijerat dengan pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Petugas pemadam kebakaran Kota Padang Rabu sore mengevakuasi seekor ular sanca dari kandang ayam di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji. Ular tersebut diduga telah memangsa ayam dan bersembunyi di bawah atap kandang. Ular sepanjang 3 meter ini ditemukan pemilik kandang yang hendak memberi makan ayamnya.
Karena tak berani menangkap, ia segera melaporkannya ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran. 5 personil yang diturunkan butuh waktu lebih kurang 20 menit untuk mengeluarkan ular dari kandang ayam. Petugas sedikit kewalahan karena ular bertahan di kayu yang merupakan kuda-kuda kandang ayam. Tadi sekitar pukul 5 sore menerima laporan dari masyarakat bahwasanya mereka melihat seekor ular yang posisinya berada di atas loteng sebuah kandang ayam. Tindakan langsung aksi ke lapangan dari personil damkar dan sampai lokasi langsung melaksanakan evakuasi ular tersebut. Lama evakuasi ada sekitar 20 menit. Tertangkapnya ular sanca ini menjawab keheranan sang pemilik kandang karena ayamnya kerap hilang. Dalam catatannya, setiap minggu dirinya kehilangan 2 hingga 3 ekor ayam. Setelah ditangkap, ular tersebut diserahkan pada komunitas reptil Kota Padang untuk dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari permukiman. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang remaja di Kabupaten Tanah Datar mendadak terkenal dan dicari-cari warga, bukan karena prestasinya, tapi karena ulahnya melecehkan kitab suci umat Islam. Remaja yang baru tamat sekolah menengah atas ini, NWH, melakukan aktivitas seksual menyimpang di hadapan kitab suci. Jumat pekan lalu, polisi berhasil menangkapnya. Warga Sungai Tarap Tanah Datar ini pun tak berkutik saat petugas menggiringnya ke Mapores Tanah Datar untuk diperiksa. Polisi menjeratnya dengan dugaan penistaan agama. Kepada polisi, remaja yang baru saja beranjak dewasa ini mengaku berbuat tak senonoh itu, bukan karena benci terhadap kitab suci atau terhadap agama tertentu, namun hanya untuk membuat konten saja, karena mendapat imbalan dari seseorang yang membayarnya dengan pulsa senilai Rp50.000. Ia juga mengakui aktivitas menyimpang tersebut sudah dilakukannya sejak tahun 2021 silam. Polisi menyita telepon genggam pelaku dan kitab suci yang digunakan dalam konten terlarang tersebut sebagai barang bukti. Kami menerima informasi ini dari media sosial, sehingga sesaat setelah kami mendapatkan informasi ini, langsung kami tindak lanjuti, dan alhamdulillah sekitar 1 jam setelah kami dapat informasi, kami bisa mengamankan terduga pelaku tersebut. Kami mengamankan di kontrakan orang tuanya di wilayah Batu Sangkar. Kita menerapkan pasal 156A tentang penodaan agama, ancam hukumannya 5 tahun. Pelaku disangkakan pasal 156A tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. NWH masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapores Tanah Datar untuk pengembangan kasusnya dan mencari pemesan konten yang dibuat tersangka. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.